Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang organ sistem peredaran darah. Emangnya apa ya? Sistem peredaran darah adalah sistem dalam tubuh yang bekerja seperti angkutan umum. Angkutan umum. Iya, karena tugasnya mengantar. Mengantar apa? Mengantar nutrisi dan oksigen ke seluruh bagian tubuh dengan bantuan organ-organ di dalam tubuh. Hari ini, kamu akan menyebutkan dan menjelaskan peran bagian dari sistem peredaran darah. Darah merupakan cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Nah, cairan inilah yang akan dialirkan melalui organ-organ di dalam tubuh. Dan organ tersebut ialah yang pertama ada jantung, berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ada yang namanya pembuluh darah. Pembuluh darah ini merupakan saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Nah, jantung yang tadi yaitu memompa darah melalui pembuluh darah ini. Dia ada 3 jenis, yaitu ada vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing berbeda dalam ukuran dan juga strukturnya. Lalu paru-paru. Paru-paru ini merupakan tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru ini hanya ada dalam sistem peredaran darah kecil saja. Sistem peredaran darah kecil. Sebelumnya kita telah mengetahui organ-organ di dalamnya. Sistem peredaran darah sebenarnya terbagi menjadi 2. Ada yang kecil dan juga yang besar. Namun pada hari ini kita akan belajar terlebih dahulu sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang mengandung karbon dioksida, mulai mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung oksigen. Organ yang terlibat ada jantung, paru-paru, dan juga ada pembuluh darah. Alurnya nih dimulai dari jantung. Nah, setelah dari jantung mengalir ke paru-paru melalui yang namanya pembuluh darah. Setelah sampai di paru-paru, dia akan kembali ke jantung melalui pembuluh darah juga. Nah, alurnya sudah. Nah, tugasnya sebenarnya apa ya? Tugasnya darah dari jantung yang miskin oksigen atau mengandung karbon dioksida dipompa dari jantung ke paru-paru melalui pembuluh darah untuk diisi oksigen. Nah, setelah darah mengandung oksigen, lalu dia akan kembali lagi ke jantung melalui pembuluh darah. Inilah yang dinamakan dengan sistem peredaran darah kecil. Semoga kamu paham ya. Materi sistem peredaran darah besar. Sebelumnya kita belajar sistem peredaran darah kecil kan? Nah, hari ini kita akan belajar materi yang selanjutnya. Sistem peredaran darah besar merupakan peredaran darah yang mengandung oksigen dialirkan melalui jantung lalu ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, darah yang mengandung oksigen ini telah terjadi pada sistem peredaran darah kecil. Lalu dialirkan darah yang mengandung oksigen ini ke seluruh tubuh. Nah, inilah penggambarannya agar lebih jelas, yaitu dimulai dari jantung lalu ke seluruh tubuh, tidak lagi melalui paru-paru ya. Nah, setelah itu kembali lagi ke jantung. Apa saja ya perbedaan lainnya antara sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil? Itu terutama pada aliran darah. Aliran darah pada sistem peredaran darah besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah kecil nih dimulai dari jantung lalu ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Dari segi fungsi, sistem peredaran darah kecil sebagai tempat pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan oksigen. Sedangkan fungsi dari sistem peredaran darah besar mengalirkan darah yang mengandung oksigen tersebut ke seluruh tubuh. Perbedaan jenis darah pada sistem peredaran darah kecil yaitu mengedarkan darah yang mengandung akan karbon dioksida, sedangkan darah pada sistem peredaran darah besar mengedarkan darah yang mengandung oksigen.
Semoga kamu bisa membedakan antara sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Tentang materi penyakit pada sistem peredaran darah. Apa saja ya? Nah, yang pertama itu ada hipertensi, yaitu kondisi di mana tekanan dalam pembuluh darah seseorang melebihi tekanan dari darah normal. Selanjutnya, kebalikan dari hipertensi ada yang namanya hipotensi, yaitu kondisi di mana tekanan dalam pembuluh darah seseorang lebih rendah tekanannya dari batas normal. Lalu, hipotensi dan hipertensi ini termasuk ke dalam kategori gangguan tekanan darah. Selanjutnya, ternyata ada yang namanya anemia. Anemia ini merupakan kondisi ketika seseorang tidak memiliki sel darah merah sehat yang cukup. Yang terakhir nih, ada yang namanya leukemia. Leukemia merupakan kebalikan dari anemia, yaitu kondisi di mana tubuh seseorang memproduksi atau memiliki sel darah putih yang terlalu banyak di sumsum tulang. Untuk leukemia dan anemia ini termasuk ke dalam kategori gangguan kelainan darah. Nah, teman-teman, hari ini kita telah mengetahui bahwa penyakit pada sistem peredaran darah itu ada yang namanya hipertensi, hipotensi, anemia, dan juga leukemia. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.